pagi Ananda semuanya. Semoga Ananda semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Walaupun keadaan negeri kita masih belum maksimal atau belum dapat kita untuk melakukan pertemuan pembelajaran sebagaimana mestinya. Oke, baik Ananda semua, pada kesempatan ini Ibu akan membahas mengenai materi di awal kita, yaitu mengenai bilangan berpangkat, yang mana kompetensi dasarnya 3.1 menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Adapun kompetensi keterampilannya yaitu menyajikan penyelesaian masalah, bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi atau harapannya nanti Ananda semua mampu berhasil menemukan konsep bilangan berpangkat, kemudian menemukan sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, baik ya. Pada kesempatan ini kita fokusnya pada bilangan berpangkat itu. Ananda juga tahu semua ya bahwa bilangan berpangkat itu namanya dengan eksponen. Eksponen itu sama dengan bilangan berpangkat. Nah, baik, kita fokus pada kesempatan ini untuk sifat-sifat bilangan berpangkat atau sifat-sifat eksponen. Kita fokusnya pada 5 sifat-sifat eksponen ya. Maka silakan Ananda semua untuk menyimak apapun yang nanti akan Ibu sampaikan. Oke, baik Ananda. Sifat yang pertama, misalkan kita punya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Nah, kita masih ingat kemarin ya bahwasanya 2 pangkat 2 ini 2 kali 2, artinya 2-nya 2 kali. Nah, sementara 2 pangkat 3 itu 2-nya ada 3 kali, ya kan? Nah, makanya kalau kita operasikan sehingga 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3, maka 2-nya ada 5 kali. Maka tentu nanti kalau dijadikan bilangan berpangkat, maka nanti kita dapatkan menjadi 2 pangkat 5, seperti itu. Selanjutnya misalkan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 lagi, maka 3-nya 3 kali, kemudian 3-nya 3 kali lagi. Maka 3-nya kalau jumlahkan 3-nya ada 6 kali. Maka kalau dijadikan bilangan berpangkat, maka 3 pangkat 6. Kemudian P pangkat 2 dikali P pangkat 4. Ya, dikalikan P pangkat 2 kalikan P pangkat 4, ada 4 kali P-nya. Jadi dijumlahkan menjadi, kalau dibentuk berpangkat jadi P pangkat 6. Seperti itu. Maka kalau kita bentukkan jadi bentuk umum, A pangkat M kali A pangkat N. Seperti itu. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3, maka jumlahnya 2 pangkat 5. Kemudian 3 pangkat 3, 3 pangkat 3 dijumlahkan jadi 3 pangkat 6. Kemudian P pangkat 2 kali P pangkat 4, maka dijumlahkan jadi P pangkat 6. Nah, jadi kalau kesimpulannya adalah A pangkat M dikali A pangkat N, maka dijadikan jadi A pangkat M ketambah N. Jadi dijumlahkan ya bilangan berpangkatnya. Seperti 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3, maka 2-nya jadi 2 pangkat 5. Kemudian itu juga 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 3, maka 3 pangkat 6. Kemudian P pangkat 2, P pangkat 4, maka dijumlahkan jadi P pangkat 6. Oke, baik. Semoga bisa ya Ananda semuanya. Nah, sekarang sifat kedua, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2. Maka sebaiknya kita uraikan dahulu. 2 pangkat 5 diuraikan 2-nya sebanyak 5. Kemudian dibagi, kita uraikan 2 pangkat 2. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi bentuk pembagian ini menjadi 2-nya di atas coret 2, kemudian di bawah coret 2, sehingga sisanya 2 pangkat 3. Kemudian 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5. 3 kita uraikan sebanyak 7 kali, 3-nya kemudian dibagi 3 pangkat 5 sebanyak 5 kali. Kemudian kita sederhanakan,
3 di atas dicoret 5, kemudian 3 di bawah dicoret 5, sehingga sisanya 3 pangkat 2. P pangkat 5 kemudian P pangkat 3, maka P nya kita operasikan sebanyak 5, kemudian P nya 3. Kita sederhanakan, P di atas 3, P di bawah 3, maka hasilnya P pangkat 2, seperti itu. Sehingga kalau kita jadikan bentuk umumnya, A pangkat M dibagi A pangkat N, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2, jadi 2 pangkat 3. Kemudian 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5, maka hasilnya 3 pangkat 2. Kemudian P pangkat 5 bagi P pangkat 3, maka hasilnya P pangkat 2. Maka kesimpulannya apa? A pangkat M dibagi A pangkat N, maka dia A pangkat M dikurang N, seperti itu. Iya. Kalau dikali tadi pangkatnya dijumlah, maka kalau dibagi maka dikurang. Pangkat 5 di pangkat 2, jadi dikurang 2 pangkat 3. 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5, maka 7 kurang 5, jadi 3 pangkat 2. Begitu seterusnya. Oke, baik, kita masuk sifat ketiga. Kemudian kita pangkatkan lagi seperti itu. Kita definisikan, maka kita definisikan juga dalam kurung 2 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi 3. 2 pangkat 2, 2-nya kita uraikan 2, kemudian kita uraikan seperti itu. Nah, jadi kalau kita uraikan sebagai sifat yang pertama tadi, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2, maka 2 pangkat 2 tambah 2 tambah 2, jadi sehingga hasilnya 2 pangkat 6, seperti itu. Contoh 5 pangkat 3 kemudian pangkat lagi 4, seperti itu ya. 5 pangkat 3 sebanyak 4 kali kita uraikan, 5 pangkat 3, 5 pangkat 3, 3, 4. Nah, seperti kita uraikan sebanyak 4 kali, maka sehingga nanti bilangan pokok yang sama pangkatnya dijumlah. Jadi 5 pangkat 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, jadi sehingga hasilnya 5 pangkat 12, seperti itu. Lanjut P pangkat 5 kali P pangkat 2. P pangkat 5 kita uraikan sebanyak 2 kali, sehingga sama-sama bilangan P pokoknya, maka hasilnya nanti P pangkat 5 tambah 5, maka hasilnya P pangkat 10, seperti itu. Maka kalau kita uraikan bentuk umumnya, A pangkat M dikali pangkat N lagi, nah 2 kali 3, 6. Kemudian 5 pangkat 3 kali 4, maka hasilnya 5 pangkat 12. P pangkat 5 dikali 2, maka P pangkat 10. Maka pangkatnya diuraikan menjadi kali, ya. A pangkat M dikali pangkat N. Seperti itu bentuk umumnya ya. Sifat yang ketiga. Nah, seperti 5 pangkat 3 kali pangkat 4 sama 5 pangkat 12. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk sifat keempat. 2 kali 3 dipangkatkan lagi 2. Nah, seperti itu. Ini kalau kita di kalang kurungnya kita selesaikan dulu ya. 2 kali 3. Nah, dikali 2 kali 3. Banyak 2 kali kita uraikan. 2 kuadrat kali 3 kuadrat, seperti itu. Kemudian 4 kali 7 pangkat 3. Jadi 4 kali 7 kita uraikan sebanyak 3 kali. 4 kali 7, 4 kali 7, 4 kali 7. Maka 4-nya ada berapa? 3. Jadi 4 pangkat 3. Kemudian 7-nya ada 3, maka 7 pangkat 3, seperti itu. Kemudian P kali Q pangkat 2 lagi, maka P kali Q-nya kita uraikan sebanyak 2 kali. Nah, P kali P, P-nya ada berapa? P pangkat 2. Jadi Q-nya ada berapa? Q pangkat 2. Jadi Q pangkat 2. Jadi kita uraikan A kali P dipangkatkan M. 4 kali 7 pangkat 3. Jadi 4 kali 3 pangkat 7 pangkat 3. Kemudian P kali Q kuadrat, hasilnya P kuadrat kali Q kuadrat. Maka kalau kita uraikan menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Seperti itu. Lanjut sifat yang kelima. Kalau kita punya pembagian 2/3 dipangkatkan 2, dibagi ya. Nah, kita uraikan, maka seperti yang tadi 2 pangkat 2/3 dikali 2/3. 2
2 kali 2, 3 kuadrat. 2 kuadrat bagi 3 kuadrat. Nah, seperti itu jadi bentuknya. Lanjut, 4/5 pangkatkan 3 lagi. Maka kita uraikan 4/5 nya sebanyak 3 kali. 4/5 kali 4/5 kali 4/5. Jadi 4 nya 3, jadi 4 pangkat 3. Kemudian per 5 adanya 3, berarti 5 pangkat 3. Seperti itu. Kemudian P per Q pangkat 4. Maka kita uraikan P per Q sebanyak 4 kali. P per Q kali P per Q kali P per Q kali P per Q. P per nya ada 4. Nah, P nya ada 4, Q pangkat 4. Jadi P pangkat 4 bagi Q pangkat 4. Seperti itu. Kalau kita bentuk menemukan A per B dikali pangkat M, maka 4/5 pangkat 3, jadi 4 pangkat 3, 5 pangkat 3. P per Q pangkat 4, maka P pangkat 4 kali Q pangkat 4. Maka nanti kalau A per B pangkat M menjadi A pangkat M per B pangkat M. Seperti itu. Mudah-mudahan sifat-sifat ini Ananda semua bisa pahaminya. Sifat-sifat eksponennya A pangkat M kali A pangkat N, sehingga nanti sama-sama bilangan pokoknya A, maka dijumlah bilangan pangkatnya A pangkat M tambah N. Kemudian yang kedua, A pangkat M bagi A pangkat N, maka nanti pangkatnya dikurangkan, A pangkat M dikurangi N. Berikutnya yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka A pangkat M dikali M. Lanjut, A kali B pangkat M, maka bentuknya nanti menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Lanjut, A per B pangkat M, maka nanti hasilnya A pangkat M per B pangkat M. Maka mudah-mudahan sifat-sifat eksponen ini atau dalam berpangkat ini Ananda bisa pahami dan bisa membantu nantinya ketika nanti ada soal-soal yang berkaitan dengan bilangan eksponen. Baik ya Ananda semuanya, mudah-mudahan penjelasan Ibu hari ini menjadi sebagai bahan pembelajaran untuk Ananda semua, untuk menambah pengetahuan yang mungkin bilangan eksponen ini adalah materi kita, materi Ananda semua sewaktu SMP kemarin. Maka kita tinggal mengulang saja sebenarnya. Mudah-mudahan Ananda bisa memahaminya. Kepada kita semua, harapan Ibu adalah tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.